Pernah nggak sih kamu kepikiran, apa ya yang bikin kita tuh jadi diri kita yang sekarang? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kode-kode rahasia di balik kepribadian kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi pertanyaan pertamanya simple banget tapi dalam. Apa sih yang bikin kamu itu, yah kamu, yang bikin kamu beda dari miliaran orang lainnya di dunia? Nah, kombinasi unik dari cara kita mikir, ngerasa, dan bertindak inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, secara teori, kepribadian itu simpelnya ya keseluruhan cara kita merespons dan berhubungan sama orang lain. Jadi ini bukan cuma soal, oh aku orangnya pendiam atau aku supel. Bukan, ini lebih ke pola yang konsisten. Pola yang terus muncul, nggak peduli situasinya kayak gimana. Oke, biar paham betul, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Di bagian pertama ini kita bakal lihat bongkahan-bongkahan penyusun kepribadian kita. Intinya, ini semua datangnya dari mana sih? Nah, ini dia nih perdebatan klasiknya, bawaan atau lingkungan, nature versus nurture. Jadi ada dua kekuatan raksasa yang ngebentuk kita. Bawaan atau heredity itu ibarat cetak biru genetik yang kita dapat dari orang tua. Udah ada dari sananya. Terus ada lingkungan. Ini adalah arsiteknya, keluarga kita, teman-teman, semua pengalaman hidup yang ngebentuk si cetak biru tadi. Keduanya ini tuh kayak menari bareng, kerjasama buat ngebentuk kita jadi kayak sekarang. Kepribadian kan rumit banget ya. Nah, untungnya para ahli udah bikinin semacam peta buat bantu kita navigasi. Semacam framework gitu. Yuk kita lihat dua yang paling populer. Pasti udah pada nggak asing lagi kan sama MBTI? Tes kepribadian yang hasilnya 4 huruf itu. Nah, MBTI ini pada dasarnya ngasih kita 4 kacamata buat ngeliat diri sendiri. Pertama, soal energi. Kamu ngecharge baterai dari mana? Dari keramaian alias extrovert atau dari waktu sendirian yaitu introvert? Kedua, cara kamu nerima informasi. Kamu fokus ke detail yang konkret atau sensing, atau lebih ke gambaran besar dan kemungkinan, yaitu intuition. Ketiga, gimana cara kamu ngambil keputusan? Pakai logika dan analisis atau thinking, atau pakai perasaan dan empati, feeling. Dan yang terakhir, soal gaya hidup. Kamu lebih suka semua terencana atau judging, atau lebih ngalir aja, perceiving. Nah, selain MBTI, ada juga nih peta lain yang di dunia psikologi itu, wah, dihormati banget. Namanya model 5 besar atau Big Five. Pertama, ekstraversi. Ini soal seberapa social butterfly kamu. Kedua, keramahan. Gampangnya, seberapa enak diajak kerjasama. Ketiga, kehati-hatian. Ini tuh soal seberapa bisa diandalinya kamu. Orang yang teratur, disiplin, nggak pernah lupa janji. Keempat, stabilitas emosional. Ini kemampuan kamu buat tetap cool waktu lagi stres berat. Dan terakhir, keterbukaan terhadap pengalaman. Ini nunjukin seberapa besar rasa penasaran kamu sama hal-hal baru, ide-ide aneh, dan seni. Tapi, kepribadian itu nggak selamanya isinya yang bagus-bagus aja. Ada lapisannya dan ada sisi gelapnya. Nah, di bagian ini kita bakal ngintip sedikit ke sisi yang lebih kompleks, yang ya bisa dibilang agak kelam. Coba kita balik pertanyaannya. Gimana kalau kita ngomongin sifat-sifat yang kurang baik? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke konsep yang namanya The Dark Triad. 3 serangkai sifat kepribadian gelap yang meskipun beda, seringkali muncul barengan. Yang pertama, Machiavellianisme. Gampangnya, ini orang yang mikir tujuan menghalalkan segala cara. Mereka itu pragmatis banget, nggak pakai perasaan, dan pinter manipulasi buat dapat apa yang mereka mau. Bayangin aja bos yang ngadu domba anak buahnya cuma biar dia naik jabatan. Ironisnya, di dunia kerja yang super kompetitif, sifat kayak gini kadang malah dianggap cerdas. Yang kedua, narsisme. Nah, ini pasti udah sering dengar. Intinya, ngerasa diri paling penting, haus pujian, arogan. Pikirin aja orang yang feed media sosialnya isinya muka dia semua, dan kalau dapat like sedikit langsung ngambek. Mereka butuh banget pengakuan dari luar buat ngerasa hebat. Dan yang terakhir, yang mungkin paling bikin merinding, psikopati. Ini bukan lagi soal nggak peduli sama orang lain. Ini levelnya udah bener-bener nggak punya empati atau rasa bersalah sama sekali. Mereka bisa aja ngerusak hidup orang lain, tapi ya nggak ngerasa apa-apa. Kosong. Tunggu dulu, tapi punya sifat-sifat tadi bukan berarti nasib kita udah ditentuin. Kepribadian itu bukan takdir. Kenapa? Karena situasi tempat kita berada itu punya pengaruh yang kuat banget. Nah, ini yang disebut teori kekuatan situasi. Jadi gini, teori ini bilang ada 4 hal yang bikin sebuah situasi jadi kuat dan bisa maksa kita buat nurut, ngalahin kepribadian asli kita. Kita ambil contoh paling gampang, perpustakaan. Pertama, kejelasan. Aturannya jelas banget kan, dilarang berisik. Kedua, konsistensi. Semua orang di sana juga diam, jadi petunjuknya sama semua. Ketiga, batasan. Kamu nggak bebas dong teriak-teriak di perpus. Keempat, konsekuensi. Kalau kamu nekat berisik, ya siap-siap diusir.
Nah, karena 4 faktor ini, perpustakaan itu jadi situasi yang kuat. Sekalipun kamu orangnya super ekstrovert dan heboh, di dalam perpus kepribadianmu itu bakal keredam. Oke, teori-teorinya udah. Terus, gunanya buat apa di kehidupan nyata? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya, terutama di dunia kerja. Dalam mencari kerja, ada 2 jenis kecocokan yang penting banget. Pertama, person-job fit atau kecocokan sama pekerjaannya. Gampangnya, kepribadian kamu klop nggak sama kerjaan sehari-harinya. Kedua, person-organization fit. Ini soal kecocokan sama perusahaannya. Nilai-nilai kamu tuh sejalan nggak sama budaya kantornya. Kalau dua-duanya dapat, wah itu bukan lagi soal gaji, tapi soal kamu bakal semangat bangun pagi buat kerja. Terus gimana cara pakainya? Coba deh lihat, tipe kepribadian itu bisa jadi semacam kompas buat nentuin karir. Bukan aturan mati ya, tapi petunjuk yang berguna. Misalnya nih, orang dengan tipe ISTJ yang super terstruktur dan logis mungkin bakal cocok banget jadi manajer atau akuntan. Beda lagi sama INFP yang kreatif dan empatik, mungkin bakal lebih bersinar jadi konselor atau pekerja kreatif. Intinya, ini ngebantu kita nyari rumah yang pas di dunia kerja. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Dari ngomongin individu, kita geser ke sesuatu yang lebih besar, yaitu nilai-nilai. Ini adalah keyakinan inti yang gak cuma jadi panduan buat kita pribadi, tapi juga buat seluruh masyarakat. Nilai itu apa sih? Anggap aja kayak kompas di dalam diri kita. Dialah yang nentuin mana yang kita anggap benar, salah, penting, atau nggak penting. Dari nilai inilah semua sikap dan tindakan kita berasal. Dan yang kerennya, nilai-nilai ini bisa beda banget dari satu budaya ke budaya lain. Ada kerangka kerja dari Hofstede yang bantu kita mecahin kode budaya ini. Contohnya ada di Bensi, individualisme lawan kolektivisme. Apakah budayanya lebih mentingin pencapaian individu, aku, atau keharmonisan kelompok, kita? Atau jarak kekuasaan? Apakah masyarakat di sana oke-oke aja dengan hierarki yang jelas antara atasan dan bawahan, atau mereka lebih suka semua setara? Ngerti perbedaan kayak gini tuh penting banget, biar kita bisa nyambung sama orang dari berbagai belahan dunia. Jadi, kita udah bongkar bareng-bareng kode di balik diri kita. Dari sifat bawaan, pilihan, sampai nilai-nilai budaya yang lebih besar. Tujuannya bukan buat ngasih label, kamu orangnya gini, bukan. Tapi buat ngasih kita peta dan kompas, biar kita bisa bikin keputusan yang lebih pas, baik di karir, hubungan, pokoknya di hidup kita. Nah, sekarang petanya udah di tanganmu. Pertanyaannya, kamu mau pergi kemana?